Nah, jadi akhirnya ujung-ujungnya kita banyak banyak diajarkan tentang bagaimana caranya supaya nggak kena, tapi kita nggak diajarkan tentang gimana caranya kalau kita kena. Nah, itu menurut gua I sebuah see. masalah yang cukup serius juga. Jadi orang nggak siap untuk kena. Padahal dalam situasi seperti ini harusnya semua orang itu dipersiapkan seandainya kalau kena dia harus ngapain. Halo semua teman-teman, perkenalan dulu dari gua, nama gua Akbar. Di sini gua ditemani sama rekan gua, Agung. Halo. Jadi kami ini perwakilan dari dalam perspektif yang hari ini akan menginterview salah satu pasien positif COVID-19 yang baru aja dinyatakan positif pada tanggal 15 April. Tujuan kami di sini itu untuk memberi update ke teman-teman semua tentang gimana sih penanganan rumah sakit pada COVID-19 ini, terus juga apa aja yang harus dilakukan, apa juga yang harus dihindari. Nah, jadi mungkin bisa memperkenalkan diri, Kak. Halo, halo, nama Halo Kak Daniel. gue Daniel. Pakai lu gue aja ya. Ya, silakan Kak. Nama gue Daniel Tarigan. Kebetulan profesi dua, jadi sebagai pengusaha juga di Makassar maupun juga sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Gitu. Itu aja kali. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja, Gung. Oh iya, nih Kak. Kamu mau nanya nih Kak. Buat kronologisnya gimana sih Kak dari awal sampai sekarang tuh Kak buat yang dari si COVID-nya itu? Sebenarnya kalau kronologis gejala awal sebenarnya kalau yang benar-benar untuk COVID-nya ya, karena sebenarnya gue udah punya gejala awal tuh bahkan dari awal Februari, tapi berapa kali ke dokter malah divonisnya asma, jadi bukan COVID, jadi dokter nggak mengarahkannya ke COVID. Nah ini baru COVID beneran itu pas tanggal 27 Maret kemarin, pas gue uh, lagi di Makassar. Jadi memang waktu itu kan karena Jakarta udah pada tutup, kampus juga udah nggak bisa kuliah, maksudnya kuliahnya harus online gitu kan, dan udah nggak ada juga yang dilakukan di Jakarta. Jadi gue balik ke Makassar karena kebetulan bisnis gue kan adanya di Makassar, bukan di Jakarta. Di Jakarta ada juga, tapi lebih prioritasnya di Makassar lah untuk dalam situasi seperti ini. So gue balik ke Makassar tanggal 20. Nah tanggal 27-nya itu gue tiba-tiba demam. Nah waktu gue demam, itu demam dulu ya, demam terus satu badan sakit, demamnya sampai 39,5 derajat, terus nggak bisa tidur, jadi badan sakit semua, saking sakitnya nggak bisa tidur gitu. Nah gara-gara itu akhirnya tanggal 30 gue sempat jadi 29 dan 30 gue nggak tidur sama sekali. Akhirnya tanggal 30 pagi itu gue dibawa ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit untuk diperiksa. Nah kalau di corona itu sebenarnya lu nggak bisa langsung tiba-tiba dites gitu, jadi ada serangkaian pemeriksaan awal dulu yang harus dilewati di rumah sakit, yang prinsipnya adalah untuk membuat dokter yakin bahwa lu memang kemungkinan kena corona gitu, supaya ya tesnya mungkin mahal dan mungkin juga terbatas banget kan. Jadi mereka benar-benar nggak semua gejala dianggap corona gitu. Jadi sebisa mungkin hanya yang benar-benar mereka yakin itu corona, nah itu yang dites. Jadi ada serangkaian tesnya dulu, baru gue bisa dibilang sebagai PDP gitu. Itu sih kira-kira. Terus Kak, kalau misal dari penanganan rumah sakitnya gimana Kak? Menurut Kakak? Sebenarnya sih kalau penanganan rumah sakit, kebetulan gue kan tidak ke rumah sakit rujukan corona, gue ke rumah sakit swasta dan kebetulan di cover juga sama insurance ya, which is ya gue lebih memilih rumah sakit swasta kalau di cover insurance kan. Jadi waktu itu sampai PDP gue masih boleh di rumah sakit swasta karena kan PDP belum tentu corona. Jadi dan memang banyak rumah sakit yang tidak menerima pasien corona, tapi kalau gejala awal begini kan ya susah dibilang ya. Jadi maksudnya nggak mungkin semua orang demam ditolak sama rumah sakit, karena kan demam itu adalah salah satu gejala yang sangat umum. Nah jadi ketika gue sampai demam, sampai dilakukan tes awal sehingga gue jadi PDP, itu gue masih di rumah sakit sampai hasil swabnya keluar. Nah begitu hasil swabnya keluar, karena lama banget, jadi gue udah jauh lebih bugar kayak hari ini kan
gue tidak kelihatan seperti orang sakit sama sekali kan, gitu. Udah jauh lebih bugar, cuman belum bisa ngomong sehat ya karena kalau tanya perawatan rumah sakit, karena itu rumah sakit swasta ya perawatannya bagus. Gue nggak tahu kalau di rumah sakit rujukan corona, gue nggak mengalami, jadi gue nggak mungkin nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau di swasta sih so far bagus, cepet banget karena hari pertama gue masuk itu langsung dites darah, dipastikan bukan tifoid, dipastikan tifoid tipes ya, dipastikan bukan tipes, dipastikan bukan DBD, lalu difoto CT scan paru. Nah pas difoto CT scan paru itu ternyata udah penuh dengan flek putih. Nah flek putihnya kiri kanan. Yang kata dokter kalau dia bilateral begitu, bilateral itu artinya kiri kanan kena flek paru, flek putih, itu artinya dia terinfeksi virus gitu. Nah, virus apa? Nah, itulah yang baru dites swab gitu. Nah selama di rumah sakit penanganannya ya standar karena corona belum ada obatnya, ya pokoknya demamnya dibuat supaya turun gitu kan, demamnya dibuat supaya turun, batuknya dibuat supaya hilang. Jadi mereka benar-benar melawan gejalanya aja sih, karena memang inti utama penyakitnya kan nggak bisa. Jadi tubuh dikasih vitamin yang banyak, tubuh dirangsang untuk melawan lah, kira-kira gitu. Oke, gue baca gini nih Kak, banyak yang komplain tentang kayak hasil swabnya tuh agak lama gitu buat awal-awalnya. Sekarang kan corona ini udah sekian bulan lah di Indonesia ini. Apakah ada penyesuaian dari rumah sakit tuh jadi lebih cepat atau apa masih ada halangan? Iya, kalau ngomong tes swabnya lama, iya emang punya gue juga lama banget. Jadi gue itu sebenarnya jadi gue sebenarnya di tes pertama itu negatif justru. Tuh. Cuman karena gejala klinisnya itu sangat mirip corona, dokternya ya nggak percaya lah kira-kira gitu. Jadi dia minta tes lanjutan untuk kedua kalinya gitu. Ya orang lab sih ngomongnya cukup diplomatis ya, dia bilang ya mungkin sampelnya rusak Pak gitu. Jadi pas gue diambil sampel pertama itu tanggal 4 kan. Padahal gue masuk rumah sakit tanggal 30. Nah itu dari tanggal 30 ke tanggal 4 itu gue nunggu selama itu. Ada kurang lebih berarti 5 hari. Which is seharusnya kalau pengen cepat kan dia sebenarnya janjinya besok tanggal 31 udah bisa dites. Tapi 31 nggak datang, tanggal 1 nggak datang, sampai tanggal 4 baru datang. Udah 5 hari baru dia datang 5 hari besoknya. Nah hari besoknya dia datang di tes swab. Nah itu hasilnya cepat, 2 hari doang. Yang itu ya. Terus karena hasilnya negatif, dokter minta dilakukan swab ulang kan, karena ya tadi gue bilang indikasi klinis gue sebenarnya sangat mirip dengan corona. Jadi dia kurang yakin, jadi dia coba yang kedua kali. Nah yang kedua kali ini yang hasil tesnya lamanya minta ampun. Jadi gue dites tanggal 7 apa tanggal 6 gitu ya. Terus tahu-tahu hasilnya baru keluar. Itu pun sebenarnya bukan hasilnya keluar karena dokter gue bilang ya dokternya yang nanya langsung ke bank datanya karena udah kelamaan. Jadi baru keluar tanggal 15, baru 8 hari baru gue tahu kalau gue tuh positif corona, which is tanggal 15 gitu. Itu mungkin ada miskomunikasi kali kayak. Jadi kayak mungkin terlalu ramai atau gimana tuh Kak? Kira-kira kenapa bisa lama? Wah, saya nggak ngerti ya. Maksudnya gue kan bukan tidak di sana ya, kayaknya nggak kompeten juga kalau gue ngomong. Tapi dari percakapannya, gue mendapatkan kesan bahwa kayaknya mereka mungkin lupa gitu, atau gimana nggak tahu lah. Maksudnya hasil tes swab itu nggak mungkin selama itu. Kebetulan orang tua gue kan dokter dua-duanya, dan salah satunya nyokap gue itu dokter patologi klinik. Patologi klinik itu yang bertanggung jawab di lab gitu. Jadi dia udah terbiasa dengan urusan lab. Nah, nyokap gue tuh ngomong, dia bilang sebenarnya sih nggak mungkin selama ini tesnya. Gitu. Karena alasan pertama sampel nggak mungkin tahan lama kan. Nggak mungkin sampai 8 hari belum dirantes, nggak mungkin. Gitu. Pasti udah dirantes. Cuman ini masalah manajemen informasinya. Bagaimana caranya informasi itu bisa sampai ke pasien. Jadi informasi kan ada dua, ke atas dan ke bawah. Ke bawah itu kan ke pasiennya, ke atas itu kan ke pemerintah gitu kan, yang keluar di data-data yang kita nonton setiap hari di TV itu kan ke atas. Nah kayaknya data, gue nggak tahu ke atasnya, gue nggak di atas, tapi data ke bawahnya ini yang jadinya lambat gitu. Karena dokter gue ngakunya dia bilangnya ya dia yang tanya, jadi bukan dia yang dikasih tahu, dia tidak diberitahukan, tapi dia yang ditanya oleh si rumah sakit, oleh si bagian tesnya itulah di
lembaga yang ada di rumah sakit rujukan itu gitu. Oke. Jadi udah lama banget baru ketahuan. Ya kalau gua pribadi sih dapat impresinya kayak mereka kelupaan kali ya. Sampai 8 hari orang positif 8 hari nggak diberitahu gitu. Syukur gua 8 hari itu memang mengunci diri karena kan udah PDP kan statusnya gitu. Oke Kak, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Buat sekarang nih Kak, kan Kak Daniel juga udah positif nih. Kira-kira ada nggak sih kayak stigma buruk yang didapatkan dari orang-orang luar gitu Kak? Sebenarnya sih gua nggak merasa ya ada stigma buruk. Yang ada sih sebenarnya gue dapat banyak support dari teman-teman, dari mahasiswa, dari sahabat gitu ya. Jadi kalau dibilang stigma yang gue rasakan dari orang yang gue kenal, enggak. Dan kebetulan memang gue tinggalnya bukan di kompleks perumahan atau gimana gitu. Jadi bisa dibilang rumah kita itu nggak punya tetangga, karena tetangga di sebelah sana rumah kosong, tetangga depan kantor PLN, which is nggak ada yang tinggal, dan tetangga sebelah Alfamart. Jadi kehidupan sosial bertetangga kita mungkin tidak seperti warga yang mungkin kalau dalam kompleks perumahan gitu ya. Nah itu mungkin akan lebih terasa. Kalau gua sih enggak, tapi anyhow memang ada beberapa jadi gini, pemerintah di sini nggak tahu ya, itu memang rilis dari pemerintah resmi apa gimana. Jadi mereka mengumumkan alamat-alamat pasien positif corona. Nah, salah satunya alamat gue ada. Tapi dia nggak sebut nama, dia cuma kasih alamat doang. Nah, dan alamatnya lengkap bersama nomor rumahnya. Jadi bukan di daerah mana, bukan, bersama nomor rumahnya lengkap gitu. Jadi nomor rumah gue beneran dikasih masuk di situ. Jadi semua orang tahu, mungkin termasuk pengantar delivery dan PHD gitu ya. Kayak kalau pesan PHD, biasa kan pesan PHD. Itu pengantaran jadi beda gitu, sikapnya jadi beda. Yang biasanya ngantar aja, sekarang jadi ngantarnya agak dia kelihatannya takut. Dari mana gue tahu? Karena gue sering pesan sebelumnya, kalau ngantar udah terima, ambil, kasih duit gitu kan. Sekarang terima, ditaruhnya di atas motornya dia bilang ambil, silakan Pak, ambil ininya, ambil pizzanya gitu kan. Terus uangnya masukin di kantong plastik. Jadi dia udah siapin kantong plastik, tempat gue masukin uang gitu. Ya kayak gitu. Waktu itu gue bilang kenapa sikapnya berbeda ya. Jadi gue pikir mungkin. Nah barulah gue tahu kalau, dan waktu itu gue memang menerima banyak sekali pertanyaan sih dari orang. Katanya positif ya. Termasuk di bisnis gue di sebelah, customer ada berapa yang nanya gitu. Jadi pada tahu dari mana gitu. Belakangan baru gue tahu memang ternyata ada alamat yang dirilis oleh pemerintah. Jadi gue bilang ya udah sekalian ketahuan, ya udahlah apa juga yang disembunyikan kan. Gitu. Jadi kalau dibilang stigma, mungkin sih gue nggak terlalu rasa sih. Yang ada sih gue dapatnya support sebenarnya dari dan menurut gue ini bukan aib juga apa yang disembunyikan kan. Gitu. Sebenarnya emang yang banyak ngerasain tuh yang di komplek gitu sih kayak biasanya kalau udah kedengar dari berita sih. Iya mungkin ya, karena mereka kan lebih rentan ya, dalam artian kehidupan bertetangganya lebih close, lebih dekat. Kebetulan kalau di tempat gue kita enggak, rumah gue itu di jalan gede, jadi nggak ada kompleksnya, jalan raya. Makanya kamu kalau tadi kita sambil ngomong gini mungkin ada sekalian motor lewat ya, itu karena jalan besar gitu. Terus gini Kak, sampai sekarang tuh masih di tracking nggak sih Kak, kayak 14 hari ke belakang tuh kira-kira sama pemerintah sendiri misalnya ada orang yang datang gitu untuk nge-tracking kira-kira ketemu sama siapa aja dan kayak kalau gue jujur mana aja. Ya, kalau gue jujur sih nggak dapat sama sekali telepon ya, nggak dapat datang gitu, nggak ada yang datang ke gue, terutama gue di rumah sakit. 11 hari loh gue di rumah sakit. 11 hari gue di rumah sakit, which is sebenarnya kan kalau kita mau ngomong logika harusnya hari pertama aja harusnya udah ada yang, hari pertama gue dinyatakan PDP itu kan tanggal 30, masuk langsung jadi PDP, masuk tes negatif, maksudnya tifoidnya negatif, DB-nya negatif, CT scan-nya mencurigakan, itu sebenarnya udah langsung disebut sebagai PDP. Harusnya kan kalau kita mau ngomong yang benar, harusnya kan segera ada yang datang dari pemerintah either hari itu atau besoknya kan, tuh nanya lu udah ketemu siapa aja katanya kan.
normalnya begitu. Nah ini nggak ada yang datang. Nah datangnya itu baru nanti tanggal, pokoknya gue udah keluar dari rumah sakit lah. Berarti kan kalau udah keluar dari rumah sakit minimal setidak-tidaknya udah lewat dari 11 hari gitu kan. Karena gue di rumah sakitnya aja 11 hari, berarti udah lewat dari 11 hari. Datang ke rumah dong. Tapi datang ke rumahnya itu berbondong-bondong pakai baju hazmat. Otomatis ya syukur tadi seperti gue bilang, gue bukan tinggal di perumahan, jadi warga nggak geger. Tapi informasinya ini jadi terdengar sampai tetangga-tetangga belakang rumah gue ini kan perumahan pemukiman kan di belakang rumah gue. Jadi kan gue jalan rayanya di belakang ini kan banyak jalan-jalan kecil, lorong-lorong yang pemukiman. Nah itu udah tahu semua. Ya soalnya datang siang-siang pakai baju hazmat. Ada satu orang yang nggak pakai baju hazmat syuting. Jadi gue sebagai pasien sih merasa kayak ngapain sih lu datang ke tempat gue kayak mau perang, maksudnya mengirimkan pesan kepada semua orang bahwa hey gue di sini loh gitu. Kayak kenapa nggak waktu gue di rumah sakit kan? Itu sebenarnya yang gue sesalkan. Harusnya kalau memang benar ya datang aja di rumah sakit, tanya ke gue gitu kan. Nah datangnya itu baru itu, dan itu pun tetap nggak nanya gue. Yang ditanya kayaknya cuma nyokap gue gitu. Dan dia cuma datang kayak be like less than 5 minutes I guess. Dan bener-bener cuma ngambil gambar, cuma syuting ya, kayak tempat gue dijadikan tempat syuting aja lah. Untuk report kali ya. Dan orang-orang udah jadi rame gitu kan, karena ada orang baju hazmat datang ke tempat kita. Nah itu yang gue sesalkan sih, kenapa harus seperti itu gitu. Oke, kalau misalnya dari Kak Daniel sendiri, pesan apa sih yang ingin Kak Daniel berikan untuk orang-orang itu loh? Kayak untuk misalnya jaga kesehatannya atau gimana gitu, kayak ada pesan dari Kak Daniel sendiri nggak Kak? Oke, sebenarnya concern gue terbesar dengan corona ini adalah kita terlalu dibuat khawatir menurut gue. Oke. Tentang corona ini. Dari awal gue sih khawatir tapi nggak yang sampai parno gimana gitu kan. Nah, jadi akhirnya ujung-ujungnya kita banyak diajarkan tentang bagaimana caranya supaya nggak kena, tapi kita nggak diajarkan tentang gimana caranya kalau kita kena. Nah itu menurut gue sebuah masalah yang cukup serius juga. Jadi orang nggak siap untuk kena. Padahal dalam situasi seperti ini harusnya semua orang itu dipersiapkan seandainya kalau kena dia harus ngapain. Dan ternyata yang bisa gue share adalah ya seperti yang lo lihat sekarang, gue positif loh ini. Dan tidak semengerikan itu. Apalagi untuk lo yang usianya masih muda kayak gue, masih 30-an, 20-an, 40 juga sebenarnya masih resikonya masih rendah. Itu sebenarnya tidak semenakutkan itu. Mungkin bagi orang tua yang usianya 60, 70 itu kita harus hati-hati banget. Tapi buat kita yang 30, 40, 20 itu sebenarnya tidak semenyakitkan itu. Apalagi kalau kamu nggak ada gejala, nggak ada komplikasinya. Gue aja nggak ada komplikasinya asma, tersiksa sih di masa-masa krisisnya yang 11 hari di rumah sakit itu. Tapi ya nggak kalau dibilang level 1 sampai 10 level 6 7 lah gitu. Jadi nggak yang semenakutkan itu. Sementara orang banyak kan yang hubungin gue setelah tahu gue positif kan, banyak yang kayak demam dikit takut corona, ini takut corona. Nah ketakutan itu menurut gue jauh lebih membahayakan daripada kena coronanya sendiri gitu. Jadi maksud gue mending kita semua siap, even nanti lu kena ya sudah, kalau lu kena ya jangan nularin orang, ya harus isolasi diri. Dan memang itu secara psikologis akan sangat menyiksa. Lu bayangin aja 28 hari, udah gue hari ini udah hari ke-28 gue di isolasi dan gue nggak pernah ketemu siapa-siapa secara fisik ya, kecuali keluarga gue yang masih satu rumah. Ya udah gitu, nggak semenakutkan itu gitu. Yang penting kita jaga jarak. Dan puji Tuhannya gue tertular itu kan harusnya rentang 20 sampai 27. Di tempat usaha gue memang gue udah terapkan social distancing, dalam artian kita kalau meeting harus jarak 2 meter, terus cuci tangan, lap-lap disinfektan di semua titik dan seterusnya. Dan puji Tuhannya nggak satupun karyawan gue yang tertular. Ini udah 28 hari. Nah kalau setelah 28 hari karyawan gue ini masih aman semua, berarti kan sebenarnya mereka bisa dibilang negatif semua. Tadinya mereka ODP karena gue kena. Tapi sekarang 14 hari setelah itu status ODP mereka udah dicabut. Nah, jadi mereka udah aman. Berarti sebenarnya berinteraksi pun sebenarnya nggak otomatis menularkan. Gitu. Ngerti ya maksud gue. Jadi jangan terlalu takut sih. Yang penting hindari keramaian, jaga jarak dengan orang. Ya sisanya live like normal stay saja. Dan even lu kena, kalau lu masih muda, sehat dan kuat, ya nggak usah terlalu takut.
lu chance untuk sembuhnya sangat besar gitu. Mungkin kalau Oke. pesan untuk teman-teman yang merasa ada gejala gitu kan, jadi hal-hal apa yang mesti dia lakuin gitu, apakah harus langsung ke rumah sakit atau kayak gimana Kak menurut Kakak yang sekarang Kalau lu kena begini, prinsipnya kan kalau lu kena adalah lu harus pernah kontak dengan pasien positif. Masalahnya di Indonesia ini informasi mengenai pasien positif itu terlalu dirahasiakan. Itu masalah terbesar. Nah, kalau lu kena, akhirnya lu harus berasumsi kalau lu demam aja, menurut gue, lu harus berasumsi kalau lu kena. Menurut gue ya. Apa yang harus dilakukan? Ya istirahat total dulu 3 hari. 3 hari nggak sembuh, masih nggak sembuh demamnya, ya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit lu harus jujur mengatakan gejala lu apa. Jangan bohong. Kemarin kita kan nonton di berita banyak tenaga medis yang mati gara-gara pasiennya bohong. Gitu. Jadi secara klinik memang sudah dibagi orang yang pasien yang diduga positif itu harus ditangani oleh petugas medis dengan APD yang lebih serius, APD level 3. Sementara yang memang nggak ada tanda-tanda indikasi COVID-nya ya ditangani oleh petugas medis yang lebih rendah. Nah, kalau lu misalnya sudah positif dan lu ditangani oleh mereka yang APD-nya lebih rendah, lu kan membahayakan mereka sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi datang aja ke rumah sakit dan nggak apa-apa, akui. Nah, banyak orang Indonesia itu yang takut dengan stigma, nggak mau mengaku, takut kalau dia corona dan denial itu yang sebenarnya, even di keluarga gue awalnya denial kan, bokap nyokap gue tuh awalnya bilang enggak lah, nggak mungkin corona. Gue yang ngotot ke mereka bahwa nggak bisa, nggak ada yang tahu ini corona apa enggak, kita harus ke rumah sakit dan tes, gitu kan. Jadi denial ini yang sebenarnya bikin orang jadi berusaha untuk mengenyampingkan ngomongnya. Jadi kayak denial bilang dia sebenarnya udah kena tapi dia bilang nggak kena. Gue selalu bilang bahwa lu kena corona apa nggak corona nggak ditentukan oleh keyakinan lu. Jadi mending lu langsung periksa aja. Gitu. Dan nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kena udah istirahat. Yang penting kita jangan ngeluarin orang. Itu sih kalau gue. Nah, sakit langsung masuk, langsung cek, jangan buang-buang waktu gitu. Oke. Paling mau merangkum dikit sih dari Kak Daniel. Banyak banget mungkin yang takut untuk ngecek ke rumah sakit gitu karena adanya stigma, adanya juga hal-hal pandangan negatif kayak rumah sakit ini udah sangat kewalahan dan juga fasilitasnya sangat kurang gitu. Padahal rumah sakit ini masih cepat tanggap, masih fasilitasnya masih oke juga. Dokter kita dan perawat-perawat kita tuh sangat cepat tanggap sekali. Dan juga banyak banget yang masih takut stigma, tapi ternyata orang-orang yang peduli sama kita tuh sebenarnya banyak juga gitu. Orang-orang yang dekat sama kita pasti peduli sama kita. Jadi jangan terlalu takut. Untuk kalian yang merasa demam atau apa, lebih baik kalau misalnya nggak sembuh dalam jangka waktu yang cepat, harusnya dicek langsung ke rumah sakit. Paling itu sih yang paling penting. Paling itu aja sih Kak. Jadi untuk kali ini thank you banget Kak Daniel. Okay. Mudah-mudahan cepat sembuh Kak. Thank you. Yo. Ya Kak. Bye. Bebas Kak. Bagi kalian yang ingin masuk ke dalam podcast dalam perspektif atau mau submit karya-karya lain, kalian juga bisa langsung masuk ke Google Forms yang ada di link tree kita. Terima kasih.